Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Mataram akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan kuci dengan saya Ibrahim Miragani dari SDN 51 Cakranegara. Saya Halimatus Ade MPD dari SMK Negeri 6 Mataram. Saya Feni Aryani dari SMP Negeri 5 Mataram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Penny. Waalaikumsalam Pak Gani. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Bapak sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah baik juga. Mudah-mudahan kita selalu dalam sehat walafiat Bu Penny ya. Amin. Amin. Baik, sebelum Ibu Penny melaksanakan proses coaching, namun terlebih dahulu kita diskusikan bersama ya. Kita pra-observasi, yang terlebih dahulu kita diskusikan mengenai rubrik penilaian. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa prinsip dari coaching itu yang pertama ada kemitraan, yang kemudian ada proses kreatif, dan yang ketiga ada memaksimalkan potensi. Dan kita juga ketahui bersama bahwa kompetensi yang ada pada proses coaching itu yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga ada pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Kira-kira Ibu Penny akan mengembangkan kompetensi apa ketika melaksanakan proses coaching nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan saat proses coaching nanti, yang pertama itu mendengarkan aktif Pak. Baik. Kemudian present atau kehadiran penuh. Kemudian yang ketiga itu pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Baik. Jadi ketiga prinsip akan Ibu Penny kembangkan ya. Iya. Baik. Jadi untuk mengetahui keberhasilan Ibu Penny, kira-kira indikator apa yang akan Ibu Penny kembangkan ketika melaksanakan proses coaching tersebut? Salah satu indikatornya antara lain saya bisa hadir penuh dengan mendengarkan coaching dengan seksama, kemudian memberikan pertanyaan dengan runut. Baik. Seperti itu, Pak. Baik. Mudah-mudahan proses coaching yang Ibu Penny akan laksanakan bisa berjalan lancar, dan mudah-mudahan kita selalu dalam sehat walafiat. Dan nanti saya akan menemani Ibu Penny dalam proses coachingnya, dan mudah-mudahan berjalan lancar ya Ibu Penny ya. Iya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana juga Bu Feni? Alhamdulillah baik. Ya, gimana Bu Ad? Gini Bu, saya ingin bercerita tentang ada sih permasalahan saya beberapa hari ini. Ini berkaitan dengan kegiatan kami di sekolah, yaitu mempersiapkan anak untuk magang ke Jepang. Nah, di sini kami sudah melakukan beberapa tahapan, mulai dari tes psikotes, tes fisik, bahkan kita sudah melakukan check up medikal, dan itu sudah ada 10 anak tuh yang terpilih. Selanjutnya kami bekerja sama dengan LPK, mengarahkan anak-anak ini untuk kursus atau pelatihan bahasa Jepang dan budaya Jepang itu sendiri. Nah, sudah berjalan setengah perjalanan ini, kan 66 hari, sudah berjalan 30-an sekian hari, tiba-tiba satu ini minta mengundurkan diri. Nah, itu yang saya bingung. Sementara kan kami harus melaporkan kegiatan ini yang memang pas sesuai dengan jumlah yang didanai oleh pemerintah itu sendiri. Jadi yang Bu Ad ceritakan itu kegiatan Bu Ad yang mengantarkan 10 orang. Mengantarkan 10 anak. Tapi satu orang tiba-tiba mengundurkan diri. Jadi
dari pembicaraan kita hari ini nih Bu Ad, apa sih yang ingin Bu Ad capai? Saya sih berkeinginan apa ya? Saya menemukan solusi gimana caranya biar anak ini kembali lagi atau termotivasi untuk mengikuti kegiatan ini sampai akhir gitu. Solusinya berarti. Mm-mm. Nah, menurut Ibu Ad, apa sih yang akan membuat keinginan Ibu tadi itu bisa terwujud? Sudah banyak hal yang memang saya lakukan. Yang pertama, saya sudah melakukan pemanggilan anak sama orang tuanya untuk berdiskusi dan menanyakan apa sih penyebabnya sampai mengundurkan diri. Nah, alhamdulillah mereka juga menyampaikannya sejujur-jujurnya permasalahannya penyebab dari mengundurkan diri ini, dan memang masuk akal sih yang disampaikan ini. Nah, tapi di sisi lain juga kami juga menyampaikan motivasi dan juga menyampaikan berkaitan dengan program ini yang memang harus dituntaskan, dan kami mengalami kesulitan ketika di tengah perjalanan ini harus digantikan oleh orang lain. Nah, alhamdulillah pada saat itu orang tuanya itu memang merencanakan untuk mau anak ini kembali lagi. Tapi ya masih sepertinya belum ikhlas gitu. Nah, terus saya biarkan aja dulu. Nah, selama beberapa hari kemudian, 1 minggu saya pantau terus, benar dia belum kembali ke LPK itu. Nah, selanjutnya saya lakukan pemanggilan lagi kedua. Saya panggilkan kedua, terus saya kasih motivasi lagi sampai saya menginformasikan kayak gini. Kalau memang kamu tidak niat mau ke Jepang, ya tidak apa-apa, selesaikan aja program ini. Toh ilmu yang kamu dapat sekarang ini bukan hanya untuk kalau sampai berangkat Jepang, ketika kamu misalnya besok direkrut oleh PT Komatsu yang dalam hal ini juga tentang Jepang, orang perusahaan Jepang, paling tidak kamu memiliki kompetensi lebih dibandingkan teman-temannya, sehingga kamu bisa saja sih memiliki posisi yang lebih dibandingkan teman-temanmu andaikan kamu direkrut oleh PT Komatsu seperti itu. Nah, alhamdulillah terakhir itu sudah berubah sih pemikiran anak ini, dan rencananya dia akan kembali, janjinya Senin besok ini Bu. Jadi saya belum tahu nih pastinya bahwa dia ini benar enggak kembalinya, ini tunggu hari Senin besok ini. Jadi Bu Ad sudah 2 kali ya memotivasi, menghubungi keluarga. Nah, janjinya anaknya hari Senin besok Senin akan kembali. Apabila dia tidak masuk besok lagi, apa yang akan Ibu lakukan dan kapan? Rencananya sih kalaupun misalnya dia belum masuk, saya akan lakukan pemanggilan lagi. Mungkin saya lihat Senin Selasa, saya pantau dulu. Kalau Senin Selasa tidak masuk, saya panggil lagi. Mungkin saya sudah harus melibatkan kepala sekolah. Karena pemanggilan kemarin itu masih dengan saya sama staf saja. Besoknya itu harus sudah kita sampai ke kepala sekolah, karena biar bagaimanapun tanggung jawab tertinggi dalam kegiatan ini adalah kepala sekolah. Biar kepala sekolah juga tahu apa yang terjadi dan mungkin bisa memberikan masukan atau memberikan motivasi mungkin yang bisa lebih dari yang saya sampaikan, sehingga anak ini mungkin bisa termotivasi lebih dari apa yang sudah terlaksana. Kemudian tadi berarti orang yang perlu buat tanyai, perlu buat minta pertolongan atau minta bantuan itu adalah tadi kepala sekolah. Kepala sekolah dan juga mungkin rekan-rekan yang di staf saya juga perlu, karena memang juga anak ini masalahnya dia tidak kepingin nginep. Jadi saya juga minta bantuan teman yang kebetulan staf saya ini yang rumahnya dekat sama LPK. Jadi kemungkinan nanti anak ini akan nginep di sana. Dan bagaimana cara Ibu akan menyampaikan ini kepada kepala sekolah? Kalau secara lisan sebelum-sebelumnya sudah saya sampaikan permasalahan ini. Hanya yang belum itu untuk proses diskusi atau motivasi secara langsung kepada anak. Kalau masalahnya sudah saya sampaikan. Kalaupun nanti memang butuh kepala sekolah, ya memang nanti saya akan mengajak anak ini menuju ke ruangan kepala sekolah, kita diskusikan bersama untuk mencari solusi terbaik. Mencari solusi terbaik apa kriteria terwujudnya atau akan terselesaikan permasalahan Ibu ceritakan hari ini? Saya merasa bahwa
masalah saya sudah selesai itu kalau anak ini sudah kembali lagi ke LPK dan melaksanakan tugasnya untuk belajar bahasa dan budaya Jepang, karena terakhirnya nanti akan ada uji kompetensi. Nah, nanti kalau dia uji kompetensinya itu bagus, hasilnya kompeten, itulah menunjukkan bahwa memang saya sudah melaksanakan bimbingan secara baik dan hasilnya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin itu saja. Kemudian apa yang Ibu rasakan setelah kita berbicara tentang tadi Ibu sampaikan, saya bertanya beberapa pertanyaan, apa yang Ibu rasakan? Dari pembicaraan kita pada hari ini, saya merasa lega kalau memang apa yang saya rasakan itu disampaikan, apalagi ada yang mau mendengarkan saya gitu kan. Jadi merasa bahwa saya itu masalahnya itu bukan masalah sendiri jadinya, bahwa banyak orang di sekitar saya mau mendengarkan, yang penting mau saya berbagi. Ternyata perasaan kita itu kalau sudah disampaikan lega rasanya, Bu. Terima kasih, Bu, karena sudah mau mendengarkan saya. Alhamdulillah, saya juga senang sekali loh bisa mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Siapa tahu nanti saya juga mengalami masalah yang serupa, jadi saya punya gambaran. Baik. Itu saja, Bu, ya, berarti. Baik, Bu. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, Bu. Kapan nih kita bisa diskusi lagi nih tentang ceritanya Bu At nanti setelah pemanggilan ke anaknya, menunggu hari Senin atau Selasa nih. Ya. Mungkin nanti hari Senin depannya lagi, Bu, karena kalau memang gimana-gimana saya lakukan diskusi lagi dengan kepala sekolah dan sebagainya. Nah, hasil dari beberapa kegiatan itu dan nanti kalau memang belum terselesaikan ataupun sudah terselesaikan nanti saya kabarin Ibu. Baik. Baik, kalau gitu saya pamit dulu Bu At ya. Iya, terima kasih lagi kembali lagi Bu ya. Assalamualaikum Bu At. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Penny. Waalaikumsalam Pak Gani. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan proses coaching. Tadi saya sebagai pengamat, Ibu Penny sebagai coaching, dengan proses yang berjalan lancar. Dan setelah proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Penny. Yang pertama, bagaimana tadi proses coachingnya? Kira-kira lancar atau apa yang masih kurang? Coba diceritakan bagaimana? Alhamdulillah tadi proses coachingnya berjalan lancar, tapi masih ada ada rasa yang kurang gitu Pak. Baik. Jadi kompetensi yang menurut saya masih kurang itu pertanyaan berbobot itu Pak. Baik. Mungkin dari sayanya pertanyaannya yang agak kurang, mungkin tadi menggalinya kurang, pertanyaannya untuk menggali. Baik, pertanyaan kurang ya. Ya, tadi sudah saya pantau Ibu Penny, kehadiran penuhnya sudah bagus, kemudian mendengarkan aktif juga sudah bagus. Nah, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Penny itu apa tadi? Pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, ya. Jadi mudah-mudahan nanti di proses coaching berikutnya untuk kedepannya Ibu Penny ini bisa mengembangkan kompetensi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa dengan lebih sempurna lagi, lebih baik lagi dari hari ini. Baik Ibu Penny, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasama hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak. Terima kasih sudah menjadi pengamat saya dan memberikan umpan balik kepada baik. saya. Terima kasih Bu Penny ya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Gani. Waalaikumsalam Bu At. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Gani, pada hari ini saya akan melakukan observasi terhadap proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Baik. Nah, dalam proses coaching nanti ada beberapa hal yang mungkin perlu kita ingatin bersama. Yang pertama berkaitan dengan kompetensi dari coach itu sendiri. Baik. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga adalah menyampaikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah, terus juga nanti ada beberapa yang berkaitan dengan prinsip coaching itu sendiri. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses aktif,
Dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Baik. Nah, dan jangan lupa juga nanti Pak berkaitan dengan alur tirta. Baik. Jadi nanti tolong diingat-ingat berkaitan Baik. dengan alur tirtanya. Nah, selanjutnya apa yang ingin Bapak kembangkan nanti? Baik, yang ingin saya kembangkan ketika akan melaksanakan proses coaching yaitu yang pertama, saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua, saya juga ingin hadir penuh untuk coach saya. Nah, apa indikator nanti bahwa Bapak sudah mencapai yang menjadikan kompetensi yang ingin dicapai itu? Baik, indikator ketercapaian saya itu saya bisa hadir penuh dengan coach saya, kemudian bisa membuat coach saya itu mempunyai jalan keluar sendiri dan saya hanya sebagai fasilitator saja. Baik Pak Gani, nanti silahkan dilanjutkan pada tahap atau proses. Baik, Terima kasih. sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Penny. Waalaikumsalam Pak Gani. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana? Ya, sama, saya juga baik dan mudah-mudahan kita selalu sehat Bu Penny ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi hari ini kira-kira Bu Penny ada yang ingin disampaikan? Iya Pak Gani. Ya. Ini kan terkait saya mengajar di sekolah Pak Gani. Baik. Saya kan di SD, di SMP. Saya mengajar di SMP Pak. Nah, yang saya ajar tuh maksud saya tadi tuh kan dia baru kelas 7 nih Pak. Iya, Peralihan kan Ya, dari SD ke SMP itu masih Betul. dia jiwa-jiwanya masih SD banget. iya. Jadi masalahnya tuh saya bingung gimana sih cara saya memaksimalkan saya menyampaikan materi kepada anak-anak ini karena dia masih banyak, begitu saya baru mau menjelaskan udah pada ribut gitu Pak. Biasa kan masih suka main-main kan kayak di SD gitu loh Pak. Baik. Nah karena Pak Gani ini guru SD nih. Ya, baik. Jadi Ibu Penny mengalami kendala dari proses peralihan dari kelas 6 SD ke kelas 7 SMP ya. Iya. Ya, jadi kira-kira bagaimana perasaannya Ibu Penny ketika mendapatkan masalah tersebut? Saya agak gimana ya, bingung, terus juga khawatir. Baik. Kira-kira Ibu Penny sekarang di angka berapa ketika mempunyai masalah dan apakah bisa masalah itu diselesaikan Ibu Penny? Di angka berapa ya Ibu Penny punya kekuatan? Masalahnya itu kira-kira masalahnya tidak terlalu susah ya. Masalahnya itu di angka 5. Nah, kemampuan saya kira-kira untuk menyelesaikan masalah itu juga berada di angka 5, Pak. Baik. Nah, kira-kira apa sih yang akan Ibu Penny lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Jadi saya pikir-pikir nih Pak, kayaknya kalau ngajar tuh perlu ajak main kali ya anak-anaknya. Iya. Jadi praktek langsung. Iya, betul. Ya. Seperti itu mungkin yang lebih aktif anak-anak. Ya. Baik Ibu Penny, kira-kira kapan Ibu Penny akan melakukan proses pembelajaran dengan cara seperti tadi, mengajak bermain itu? Kapan Ibu Penny bisa melakukan itu? Mungkin itu akan saya lakukan minggu depan Pak, soalnya dalam 1-2 hari ini harus saya susun dulu modul ajarnya. Baik. Menyesuaikan dulu bagaimana situasinya nanti gitu. Ya. Bagian apa yang akan dimasukkan, permainan seperti apa. Ya. Baik. Kira-kira apa yang akan Ibu Penny butuhkan untuk proses tersebut bisa berjalan lancar? Mungkin media ya, alat Media. peraga. Ya. Ya mungkin juga butuh LCD nih Pak. Ya, betul. Kemudian apakah ada bantuan dari rekan sejawat atau kepala sekolah misalnya, apakah ada bantuan bentuk seperti itu? Saya butuh bantuan ya terutama dari rekan sejawat nih yang sama Baik. MGMP yang mungkin yang semester kemarin megang kelas 7 itu juga perlu Baik. saya diskusikan dengan teman. Baik. Jadi Ibu Penny akan berdiskusi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan menarik ya. Iya. Ya, baik. Jadi kapan kira-kira Ibu akan mulai untuk pertama kalinya dari proses pembelajaran yang disebutkan tadi Bu Penny?
minggu depan. Minggu depan ya. Hari Jadwal saya ada di hari Rabu. hari Rabu ya. Nah, jadi nanti saya juga ingin melihat proses dari Ibu Penny ini apakah akan bisa terwujud apa tidak. Kira-kira ada kendala untuk mempersiapkan proses pembelajaran ini, Bu Penny? Kendalanya masih sih berupa ini Pak, teknik Teknik ya. teknik ya. Ya. Kemudian apa yang ingin Ibu Penny lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Tekniknya mungkin saya mencari teknik. Salah satunya udah saya pikirkan sih Pak yang tadi pakai permainan itu. Permainan ya. Iya. Jadi melakukan permainan dengan teknik permainan untuk melakukan proses pembelajaran ya. Jadi apakah tidak ada lagi untuk tambahan yang akan Ibu praktik ya? Ada lagi yang lain? Itu. Jadi permainan kemudian sama praktik. Apa indikator keberhasilan Ibu Penny dari permasalahan ini? Jadi kalau minta semua siswa untuk fokus mungkin enggak Pak ya, Iya, iya. susah mungkin. Iya. Jadi 36 siswa untuk fokus satu waktu itu Iya. ya paling tidak mereka yang ada yang fokus, sebagian fokus, yang tidak fokus tapi tidak mengganggu temannya. Baik. Jadi butuh proses Bu Penny ya Iya, Pak. untuk sempurna. Ya mudah-mudahan apa yang direncanakan Ibu Penny ini berjalan lancar dan masalah dari Ibu Penny bisa terselesaikan. Saya juga tidak sabar untuk bertemu kembali dengan Ibu Penny. Bagaimana nanti hasil dari pembelajaran yang akan Ibu Penny laksanakan itu ya. Terima kasih atas perbincangan kita hari ini Bu Penny. Kira-kira apa kesimpulan untuk pembincangan kita hari ini Bu Penny? Jadi kesimpulannya saya akan mengajar nanti di hari Rabu itu Ya. menggunakan teknik permainan Ya. dengan praktik. Baik. Jadi pertemuan kita hari ini membantu sekali. Baik, terima. Bagaimana perasaan Ibu Penny sekarang? Saya sangat bahagia, saya lega. Kemudian Alhamdulillah. pertemuan pembicaraan kita hari ini itu memantapkan langkah saya untuk melakukan aksi itu, Pak. Baik. Mudah-mudahan selalu sehat Bu Penny ya dan berjalan lancar apa yang dicita-citakan ini. Amin. Baik. Terima kasih Bu Penny ya. Saya mohon pamit dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Gani. Waalaikumsalam Bu Ad. Tadi pada saat melaksanakan coaching, saya melihat sangat bersemangat sekali. Pak Alhamdulillah Gani, ya. Betul. Dan juga saya melihat sudah bagus sih. Nah, dari beberapa kompetensi yang ingin Pak Gani kembangkan tadi, bagaimana sih tadi pada pelaksanaan itu dapat nggak? Baik. Jadi di saat saya proses coach, Kuci merasa dirinya saya itu merasa dihadirkan penuh dan saya juga mendengarkan aktif. Sepertinya saya juga kurang di pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa dan itu yang ingin saya kembangkan nantinya. Dari hasil pengamatan saya tadi, saya melihat Pak Gani sudah kehadiran penuhnya sudah Baik. muncul, terus menjadi pendengar yang aktif juga sudah muncul, sudah ada. Terus saya lihat sampai Bu Penny juga menyampaikan secara ikhlas apa yang mau disampaikan. Baik. Artinya yang Pak Gani rencanakan tadi di awal untuk mengembangkan beberapa kompetensi itu, saya melihat sudah bagus. Baik, terima kasih. Tadi juga Pak Gani juga sudah menyampaikan ya ada Ya. beberapa hal yang masih mau Iya, dikembangkan. betul. Baik Pak Gani, nanti semoga nanti kedepannya kompetensi yang Pak Gani miliki sekarang jauh lebih bagus lagi Baik. pada tahap proses berikutnya. Ya. Baik Pak Gani, terima Ya. kasih atas kebersamaan kita. Baik, terima kasih hari kembali Bu ini. Ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Penny. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ad? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebelum Ibu Ad melakukan coaching, kita diskusi dulu sedikit. Nah, nanti saat Ibu Ad melaksanakan coaching, kompetensi apa saja yang akan Ibu Ad kembangkan? Nah, diantaranya kan ada mendengarkan aktif, present atau kehadiran penuh, dan
pertanyaan berbobot dengan teknik rasa? Kalau saya Bu ingin semuanya sempurna gitu. Walaupun mungkin nanti pencapaian saya tidak sempurna, tapi saya memang merencanakan untuk mengembangkan secara sempurna. Ya, semoga nanti bisa sempurna ya. Semoga. Nah, kemudian ini kemitraan yang akan dikembangkan, apa prinsip yang akan dikembangkan? Apakah kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi? Nah, dari yang 3 itu apa saja yang akan dikembangkan? Saya kepinginnya itu semuanya itu muncul pada saat saya melaksanakan coaching. Ya, seperti itu rencananya. Baik, luar biasa sekali ya semangatnya Bu At ini. Semangat. Semoga nanti saat coaching, jadi 3 kompetensi, 3 prinsip ini bisa Ibu At munculkan. Nah, yang terakhir Bu, jadi bagaimana indikator ketercapaian atau keberhasilan dari 3 kompetensi dan 3 prinsip yang akan Ibu munculkan saat proses coaching nanti? Pada dasarnya saya akan melaksanakan mulai dari alur tirta itu ya. Dari alur tirta itu mulai saya tujuan coaching itu sendiri melaksanakan coaching, terus mengidentifikasi, terus apa rencananya, terus bagaimana rasa tanggung jawabnya. Saya berusaha untuk melaksanakan sebaik-baiknya dengan melaksanakan alur itu. Sepertinya kompetensi yang 3 tadi itu dengan sendirinya akan muncul dan pasti akan melaksanakan prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Baik, luar biasa semangat Ibu At. Jadi semoga saat coaching nanti semoga semuanya bisa terlaksana Bu At ya. Ya, sampai kalau itu saja sampai kita ketemu selesai coaching kembali ya Bu At ya. Oke. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Gani. Waalaikumsalam Bu At. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu At. Gimana Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini Pak Gani, kehadiran saya pada hari ini mau nanyain apa sih yang mau kita bicarakan pada hari ini? Baik Bu At. Jadi tujuan kita berbincang-bincang pada hari ini yaitu ingin saya sampaikan beberapa hal Bu At. Ya, silakan Pak Gani. Ya, saya ini masih terkendala di kelas dan saya mengajar saya Bu At. Yang pertama ada beberapa siswa saya yang masih kurang fokus dalam belajar. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan itu. Jadi mohon maaf Pak Gani ya, saya catat beberapa jawaban Pak Gani ya. Ya, silakan Bu At. Ini kalau bisa saya tangkap dari penyampaian Pak Gani bahwa murid Pak Gani itu masih banyak yang kurang konsentrasi ya. Ya, belum fokus dalam belajarnya. Ya. Apa yang ingin Pak Gani ingin capai pada proses kita pada hari ini? Ya, baik. Jadi saya ingin mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan saya ketika saya menghadapi murid yang tidak fokus dalam belajarnya. Kemudian adapun yang mengakibatkan dari tidak fokusnya anak-anak ini belajar, kemungkinan mereka ini butuh cara belajar yang berbeda, sehingga saya bisa menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak. Nah, jadi ketika saya menghadapi masalah tersebut, saya memetakan terlebih dahulu gaya belajar mereka, kemudian sampai mana kemampuan mereka, kemudian saya mencari metode-metode dari kelompok-kelompok tersebut. Begitu Bu At. Berarti sudah banyak yang Pak Gani lakukan ya. Kalau saya dengar tadi apa yang Pak Gani sampaikan, sudah merencanakan, tapi belum berarti Pak laksanakan ini. Belum. Merencanakan untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Betul. Keren sekali nih Pak Gani. Betul. Kira-kira apa indikator nanti yang menurut Pak Gani bahwa yang Pak Gani lakukan nanti itu bahwa
terwujud atau tercapai yang Pak Gani harapkan itu. Ya, baik. Jadi seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa anak-anak ini butuh gaya belajar yang berbeda sehingga saya menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Dan untuk mengukur keberhasilan saya itu, saya mungkin akan mengadakan observasi dengan melakukan penilaian secara refleksi bersama teman sejawat. Bagaimana cara saya mengajar, apakah sudah bisa membuat anak-anak ini fokus dalam belajar, dan kalau sudah semua fokus, berarti saya sudah berhasil dalam melaksanakan proses pembelajaran itu. Keren sekali Pak ya. Ya. Berarti indikatornya nanti kalau boleh saya kan hasil observasi itu nanti yang bisa Iya, mengetahui betul. bahwa apa yang Pak Gani rencanakan itu berhasil apa Iya. tidak. Bukan begitu Pak Gani? Iya, betul. Karena anak-anak sudah bisa fokus, maka pembelajaran saya bisa berhasil dan saya bisa mengatasi masalah di kelas. Siap Pak Gani. Sebelum melaksanakan ini, kalau kita boleh memberikan nilai kepada anak-anak ini, maksudnya murid-murid Pak Gani ya, angka 1 sampai 10 kira-kira mereka sekarang berada pada nilai berapa nih Pak Gani? Baik. Mereka ini kira-kira di angka 5 dan kekuatan saya berada di angka 7. Begitu, Pak. Oke, berarti pada saat ini masih berada di nilai tengah antara Iya, anak betul. ya? Ya. Oke. Rencananya kapan nih Pak dilaksanakan yang apa Pak Gani rencanakan ini? Baik, insya Allah 2 hari lagi saya akan memulai observasi dengan melakukan wawancara, kemudian melihat latar belakang anak, dan saya petakan dulu mereka gaya belajarnya, kemudian saya membuat rancangan pembelajaran atau modul ajar. Kemudian setelah itu hari berikutnya, kemudian 2 hari 3 hari setelahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Kalau saya lihat tadi memang apa yang Pak Gani rencanakan ini benar-benar memenuhi tahapan-tahapan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Gani ya? Betul. Bagaimana nih tekniknya kan tadi tuh yang sudah Pak Gani ceritakan itu kan secara ininya. Bagaimana teknik secara detailnya nih Pak? Ya. Jadi teknik yang akan saya gunakan itu saya bagi kelompok. Intinya saya mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajar mereka yang berbeda. Ada yang senang auditory, ada yang senang visual, dan ada yang senang kinestetik. Jadi saya nanti bagi-bagi mereka. Nanti saya akan menggunakan proses konten, kemudian proses yang lainnya di diferensiasi tersebut. Baik Pak Gani. Kalau saya dengar tadi banyak sekali yang Pak Gani akan lakukan Iya, ya, betul. termasuk kayak mengobservasi berarti butuh observer Iya. dan sebagainya. Kira-kira dengan siapa saja Pak Gani akan bermitra dalam menyukseskan rencana Pak Gani ini? Ya, nanti saya akan meminta dukungan dengan kepala sekolah, dan juga kalau bisa diperlukan nanti saya akan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pelajaran tersebut. Siap Pak Gani. Terus berikutnya apa kira-kira yang perlu dipersiapkan untuk mewujudkan itu tadi? Ya, tadi yang pertama harus kita siap mental, ya harus banyak bersabar dan harus terus belajar, dan juga kita harus butuh persiapan yang matang ketika akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Itu kan yang kriteria yang sesuatu yang akan Pak Gani persiapkan. Ya. Persiapan ini dikatakan benar-benar siap. Itu apa kriterianya Pak Gani? Ketika kita sudah siap mengajar, terutama yang tadi itu media ajarnya sudah siap, dan RPP-nya juga sudah siap, dan secara mental juga kita guru sudah siap dengan apa yang kita akan ajarkan. Ada lagi? Ya, mungkin hanya itu, Buat. Karena memang udah banyak dari Pak Gani ya. Ya. Luar biasa Pak Gani. Dari apa yang kita bicarakan dari tadi Pak Gani, apa yang bisa Bapak simpulkan dari pembicaraan kita pada hari ini? Baik.
Jadi setelah kita berbincang-bincang buat ya, jadi hati saya menjadi lega. Apa yang ada permasalahan saya bisa mengatasi, akan bisa berjalan dengan lancar proses pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas, yaitu dengan cara berdiferensiasi, yaitu nanti saya akan melaksanakan terlebih dahulu pemetaan kepada murid-murid saya, dan nanti juga saya akan menyiapkan bahan ajar, kemudian saya juga akan membagi anak menjadi beberapa kelompok, dan mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini akan berhasil. Baik, Pak Gani. Rasanya ingin saya terus mengobrol ya, Pak Gani ya. Cuman waktu sama-sama. kita juga terbatas nih, Pak Iya. Gani. Iya. Baiklah Pak Gani. Sekarang terakhir nih yang mau saya tanyakan. Bagaimana perasaan Pak Gani sekarang? Alhamdulillah seperti yang saya sampaikan tadi, lega, jadi Lega. plong, dan saya menemukan jalan keluar sendiri atas permasalahan saya. Iya Pak Gani, terima kasih. Baik Pak Gani, nanti kita akan ketemu lagi pada sesi-sesi berikutnya. Nanti saya tunggu kabar dari Pak Gani. Kapan kita bisa ketemu lagi ya Pak Gani ya? Iya, siap. Baik. Untuk hari ini kita sekian dulu. Ya. Terima kasih. Terima kasih sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ad. Waalaikumsalam. Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, cerah baik. sekali nih senyumnya, luar biasa. Baik. Jadi kemarin Bu Ad sudah melaksanakan coaching. Nah, apa yang sudah Bu Ad lakukan saat coaching? Saya tadi sudah melakukan proses coaching bersama rekan saya. Ya. Saya merasa bahagia, senang karena saya merasa saya sudah melakukan proses coaching dengan baik, yaitu dengan melaksanakan alur tirta, dengan memperhatikan memperhatikan prinsip-prinsip coaching itu sendiri, serta memaksimalkan benar kemampuan atau kompetensi saya yang berkaitan dengan coaching itu sendiri. Baik kompetensi, prinsip, saya merasa bahwa 3 prinsip, 3 kompetensi semua saya sudah capai. Oke, baik. Jadi dari hasil catatan observasi saya, Ibu Ad sudah melaksanakan, sudah kehadiran penuh, kemudian sudah pertanyaannya sudah bagus, sudah ikut serta mendengarkan aktif, Ibu tidak memberikan solusi ya terhadap coach Ibu. Nah, jadi dari proses coaching yang sudah Ibu laksanakan nih, apa yang masih ingin Ibu kembangkan dari yang sudah dilaksanakan? Baik Bu, saya memang merasakan bahwa 3 kompetensi, alur tirta maupun 3 prinsip itu sudah saya laksanakan. Cuman tetap saja saya merasa bahwa setiap item itu masih ada aja kurangnya gitu. Sehingga saya berharap ke depannya itu dari semua baik prinsip maupun kompetensi itu, maupun mungkin tadi ada beberapa alur mungkin saya sentuh tapi mungkin tidak maksimal gitu. Saya berharap pada proses coaching berikutnya pada rekan-rekan yang lain itu saya lebih memaksimalkan lagi kemampuan saya. Baik, luar biasa ya. Tetap semangat Bu Ad ya. Siap, semangat. Baik, itu saja Bu Ad dari saya. Nah, oke, kalau begitu kita akhiri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.